Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? I hope you will be fine. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Okay, now we are going to continue our lesson on the lesson 14. The title is My Mom and My Little Sister Are Going to Posyandu. Nah, kali ini kita akan lanjut untuk pembelajaran bahasa Inggris pada lesson 14 dengan judul Ibuku dan Adikku Pergi ke Posyandu. In this lesson, we are going to learn about preposition and then the simple present tense. Jadi, pada lesson 14, kita akan belajar mengenai preposisi atau kata depan dan juga tenses yang membahas mengenai kejadian yang sedang berlangsung. Okay, next we are going to see on the next slide. Please pay your attention. Baik, kita akan lanjut di slide berikut. Mohon disimak baik-baik ya. Look at the picture and answer the following question. Di sini ada gambar. Di gambar tersebut ada tulisan Posyandu. Ya, kita akan membahas mengenai materi ini ya. Okay, there are some question. The question number 1. Do you know about integrated health post? Atau bisa disingkat Posyandu in Jakarta. Baik, kita sama-sama menjawab ya. Posyandu is an abbreviation of Integrated Service Post, which is a basic health activity organized by and for the community assisted by health workers. Posyandu adalah singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu yang merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat dibantu oleh tenaga kesehatan. Okay, next question. Can you name objects at the Integrated Health Post? Dapatkah kamu menyebutkan benda-benda yang ada di Posyandu? Untuk nama benda-benda yang ada di dalam Posyandu, kita akan bahas di slide berikut. Please pay your attention. Mohon disimak baik-baik ya untuk nama-nama dari objek yang ada di dalam Posyandu. We are going to see on the first picture. Kita akan lihat dari gambar pertama. Okay. Doctor, dokter. Ambulance, ambulans. First aid kit box, kotak P3K. Medicine, obat. Thermometer, termometer atau alat pengukur suhu. Bed, kasur. Plaster, plaster atau kita mengenal dengan istilah perban. Injection, suntikan. Baik, sudah mengetahui ya nama-nama benda yang ada di Posyandu. Next, we are going to continue our lesson to know about what is preposition. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai apa arti dari preposisi. Mohon disimak. Preposition atau preposisi adalah kata depan seperti kata in di dalam, on di atas, under di bawah, dan beside di samping. Fungsi preposisi biasanya digunakan di depan kata benda atau kata ganti dan menunjukkan hubungan antara kata benda atau kata ganti dalam sebuah kalimat. Untuk melihat seperti apa penerapannya pada kalimat, kita lihat contoh dari kalimat berikut. Di sana ada pertanyaan, where is the medicine? Di mana obatnya? Nah, ketika ada pertanyaan where is, berarti kita juga menjawab dengan kata is. Ya, di sini artinya bendanya hanya satu, karena dia menggunakan kata is. Is biasanya digunakan untuk keterangan objeknya tunggal ya. Nah, baik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, where is the medicine? Kita bisa menjawab dengan it is in the first aid kit box.
Nah, ada keterangan kata it is. It adalah kata ganti dari medicine. Pertanyaan ya. Dia kan menanyakan di mana obatnya. Nah, it ini adalah termasuk kata ganti dari obat ya. Kemudian kita bisa menjawab it is in the first aid kit box. Obatnya ada di dalam kotak P3K. Nah, preposisi yang digunakan adalah in. In artinya di dalam. Next, where is the medicine? Di mana obatnya? It is on the table. Obatnya ada di atas meja. Preposisi yang digunakan adalah on. On artinya di atas. Next, where is the medicine? Di mana obatnya? It is under the table. Obatnya ada di bawah meja. Preposisi yang digunakan adalah under. Under artinya di bawah. The last, where is the medicine? Di mana obatnya? It is beside the thermometer. Obatnya ada di samping termometer. Preposisi yang digunakan adalah beside. Beside artinya di samping. Oke, berikut kita lanjut untuk pertanyaannya. Nah, kali ini pertanyaannya menggunakan kata are, artinya benda tersebut lebih dari satu. Nah, jika bendanya lebih dari satu, kita juga menggunakan jawabannya menggunakan are juga. Oke, kita lihat ya pada pertanyaannya agar lebih jelas. Where are the plasters? Nah, di sana ada kata S ya, tambahan S pada kata bendanya. Artinya bendanya ini sudah lebih dari satu ya. Oke, where are the plasters? Di mana plester-plesternya? Kita bisa menjawab, they are in the first aid kit box. Plester-plesternya ada di dalam kotak P3K. Seperti sama tadi ya. Kata preposisi yang digunakan adalah in. In artinya di dalam. Next, where are the plasters? Di mana plester-plesternya? They are on the table. Plester-plesternya ada di atas meja. Preposisi yang digunakan adalah on. On artinya di atas. Next, where are the plaster? Di mana plester-plesternya? They are under the table. Plester-plesternya ada di bawah meja. Kata preposisi yang digunakan adalah under. Under artinya di bawah. The last, where are the plasters? Di mana plester-plesternya? They are beside the thermometer. Plester-plesternya ada di samping termometer. Kata preposisi yang digunakan adalah beside. Beside artinya di samping. Oke, kita lihat untuk dialog. Ada dialog antara Mumun dan Juki. Ya, kita lihat ya, dan kita coba baca bersama. Oke, misalkan mulai dari percakapan yang dimulai oleh Mumun. Juki, where is the plaster? Juki, di mana plasternya? It is beside the medicine. Plasternya ada di samping obat. Where is the thermometer? Di mana termometernya? It is under the tissue box. Termometernya ada di dalam box tisu. Thank you, Juki. Terima kasih, Juki. Where is the first aid kit? Di mana kotak P3K-nya? It is on the table. Kotak P3K ada di atas meja. Okay, and where is the doctor? Baik, dan di mana dokternya? She is in her office now. Dokternya ada di ruangannya sekarang. Next, we will do the exercise. Don't forget to write down the following question and then the best answer and send the task via link Google Form. Berikutnya kalian mengerjakan tugas. Jangan lupa tugasnya disalin soal dan jawabannya yang benar saja ya, dan dikirim melalui link Google Form. Baik, semoga kalian
mengerti untuk bahasan pada lesson 14 kali ini. Miss rasa cukup, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.